yang saya hormati Kepala Sekolah SD 1 Wonong Beteo dan rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang masih sempat hadir pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan salah satu guru penggerak angkatan 10 atas nama Sutarso SPD. Ini kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi. Untuk mungkin lebih mempersingkat waktu, saya langsung saja untuk memberikan kepada Ibu KS memberikan beberapa penyampaian atau arahan untuk CGP Pak Sudarso. Oleh itu saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membuka kegiatan dari guru penggerak saya yang angkatan 10 ini, yaitu Pak Sutarso SPD, dengan kegiatan diseminasi budaya positif. Ya, di sini mungkin saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Jadi harapan saya sebagai kepala sekolah, setelah selesainya Pak Guru Pak Sutarso ini, saya minta kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya supaya kedepannya juga bisa mengikut perjalanan dari kelima guru penggerak ini. Jadi itu yang saya harapkan kepada kita semua. Jangan merasa bahwa ini guru penggerak susah. Kita harus berprinsip bahwa ini 4 orang, begitu juga ada orang lain sama dengan ini Pak Guru. Jadi jangan merasa bahwa susah sehingga kita tidak mau mendaftar. Jadi saya harapkan juga Bapak dan Ibu guru yang lainnya supaya kita lebih maju, lebih banyak pengetahuan sesuai dengan kegiatan tugas pokok kita sebagai pendidik. Apalagi kurikulum Merdeka ini memang bukan berarti setengah mati susah, tetapi memang kita diajar untuk lebih banyak belajar tentang proses pembelajaran, karena mungkin masih banyak yang belum kita tahu, hanya membuat RPP mungkin datang di sekolah ajarkan, tetapi masih banyak hal-hal yang sebenarnya tanggung jawab kita, seperti apa yang kita sudah wawancara dengan CTB yang angkatan 9 ini, yaitu Pak Tarso. Katanya selama ini dia mengajar hanya untuk mencerdaskan siswa dalam kelas. Ternyata pada kegiatan ini guru penggerak banyak hal yang harus kita ketahui di luar dari pembelajaran dalam kelas. Jadi untuk mengembangkan ada pengembangan untuk siswanya kita, sehingga ini kita mengikuti guru penggerak, banyak hal-hal yang harus kita dapat di situ. Ya, itu saja mungkin karena waktu, kita hargai waktu ini. Kebetulan Pak Tarso yang CDP angkatan 10 ini masih banyak kegiatannya untuk menjelaskan bagaimana diseminasi budaya positif itu di modul ajarnya. Ya, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih banyak Ibu KS yang sudah memberikan beberapa pencerahan dan arahan, dan ini mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman yang belum mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Ya, terima kasih banyak Bu KS. Selanjutnya saya persilakan langsung kepada Bapak Sutarso SPD untuk mempresentasikan hasil aksi nyatanya tentang budaya positif ya. Oleh itu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita semua
masih sempat melaksanakan berbagai aktivitas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Kemudian tak lupa juga salawat dan salam, semoga Allah tetap mencurahkan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat dari beliau baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu KS yang selama ini senantiasa memberikan dukungan, kemudian motivasi kepada saya, sehingga sampai detik ini saya masih mampu untuk melanjutkan kegiatan pendidikan guru penggerak, dan sampai saat ini saya sudah menyelesaikan 1 modul. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru atas segala dukungan selama ini. Tanpa dukungan dari semua, mungkin kegiatan pendidikan guru penggerak yang saya laksanakan tidak bisa berjalan dengan lancar. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, untuk kegiatan hari ini adalah bagian daripada tugas terakhir saya pada modul 1, yaitu 1.4 tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Banyak hal dalam pendidikan guru penggerak, banyak hal yang tadinya saya tidak ketahui, dan alhamdulillah sedikit banyaknya setelah mengikuti pendidikan ini saya ada beberapa ilmu yang bisa saya petik, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan bersama-sama. Jadi ada beberapa konsep utama budaya positif yang sudah saya susun. Yang pertama terkait dengan perubahan, keempat motivasi perilaku manusia, kemudian kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, sebelum lanjut, saya mengucapkan permohonan maaf sebelumnya. Bukan artinya saya menyampaikan ini saya sudah banyak tahu, tapi saya yakin Bapak dan Ibu mungkin lebih dulu tahu hal yang seperti ini. Jadi bukan artinya saya sekali lagi saya menjelaskan seperti ini saya sudah semua tahu. Tidak, tapi saya mengajak berdiskusi. Kita belajar bersama. Oke, yang pertama terkait dengan perubahan paradigma. Jadi pembelajaran paradigma baru ini adalah merupakan pergeseran dari paradigma teori stimulus respon bergeser ke teori kontrol, yang mana stimulus respon ini cenderung melihat perilaku seseorang sebagai reaksi langsung terhadap rangsangan eksternal. Sebelum lanjut, saya mau mengajak dulu Bapak Ibu untuk bermain. Sekarang saya bertanya ke Ibu Asra, bayangkan juga satu benda yang berharga, kemudian kebal. Oke. Bu Asra, boleh saya lihat barang yang Ibu Asra simpan? Itu kan barang istimewa sekali ya. Tidak semua orang bisa lihat mungkin. Tapi apakah saya boleh melihat barang tersebut? Boleh. Boleh. Ya, saya meminta Pak Sul untuk membuka. Hanya Pak Sul yang bisa mengontrol bahwa dia membuka atau tidak. Kalau saya ibaratnya diminta untuk membuka, itu saya tidak akan membuka karena memang kontrol itu ada pada diri saya. Sama seperti itu anak-anak juga seperti itu ya. Mungkin dalam budaya positif kita berikan dia ancaman-ancaman, memang dia akan lakukan itu. Tetapi itu batas efektivitasnya itu jangka pendek. Tapi ketika dia mampu mengontrol dirinya sendiri, insya Allah bahwa budaya perubahan budaya positif itu akan berpengaruh ke jangka panjangnya. Seperti itu. Sama dengan pembelajaran. Ketika kita melakukan suatu pembelajaran di kelas, lantas kita hanya berpusat kepada guru, pembelajaran apapun itu, kita mengajar, menganggap bahwa kebutuhan siswa itu sama, maka kemungkinan besar tingkat keberhasilan kita mengajar itu minim. Ya. Tapi kalau kita mengajar berdasarkan kebutuhan siswa, masing-masing siswa, berdasarkan kebutuhan masing-masing siswa, kita bisa melihat dengan cara kita melakukan asesmen
diagnostik atau segala macam wawancara Pak, kita sesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, insya Allah pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bermakna bagi mereka. Zaman dulu yang senantiasa kita lakukan bahwa kebutuhan murid itu semua sama, kemampuan murid itu semua sama, sehingga materi yang kita berikan juga dipukul rata sama. Mari kita sama-sama merubah kembali dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian metode pembelajarannya juga ya kita berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Insya Allah pembelajaran yang kita lakukan akan lebih bermakna bagi murid. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dari teori kontrol, dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini, selama ini kita hanya melihat perilaku buruk pada anak itu menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu kesalahan, maka mesti dikasih sanksi. Sanksi itu tergantung dari bobot perilaku atau perbuatan yang dilakukan. Nah, kalau di teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi pernyataan ketika kita di stimulus respon menyatakan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Tapi apa teori respon ini, stimulus responnya? Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya orang itu yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kalaupun misalnya orang itu mau dikontrol, mungkin pada saat itu dia memang sementara mengizinkan saja. Seperti contoh, saya jadi meminta Pak Sul dengan Ibu Asra untuk membuka. Bolehkah Ibu Asra membuka? Dia buka karena memang Ibu Asra dengan Pak Sul itu mengizinkan. Tapi ketika dia tidak mengizinkan harus dipaksa, itu akan bertentangan dengan nuraninya. Nah, seperti itulah ketika kita menghadapi situasi murid yang kemungkinan saat mereka bermasalah, dalam keadaan bermasalah, kita berikan berbagai berusaha untuk merubah, tapi dengan cara-cara yang memang mungkin itu kurang tepat. Maka dengan ini nanti kita akan pelajari semuanya. Disiplin merupakan tindakan mengontrol diri agar dapat menghargai diri sendiri dan orang lain sehingga tercapainya suatu tujuan mulia serta bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya sehingga disiplin positif yang diharapkan akan terwujud. Kemudian di sini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya, kalau di dalam satu sekolah ini kita mengharapkan satu kemerdekaan atau keberhasilan, maka memang harus ada disiplin yang kuat. Begitu, kita ya. Iya, di sini kita harus ada disiplin yang kuat. Artinya, disiplin yang kuat itu disiplin yang memang berasal dari diri sendiri, kesadaran sendiri. Tapi, kalau misalnya kita tidak mampu melaksanakan disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, maka memang dibutuhkan menurut ini yang tersirat dari pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa ketika kita tidak mampu mendisiplinkan diri dengan diri sendiri itu, maka memang dibutuhkan disiplin dari dorongan dari luar, baik itu mungkin kayak sebagai pimpinan ataupun melalui aturan-aturan yang ada. Itu disiplin yang berasal dari luar diri. Namun kalau harapan dari Ki Hajar Dewantara, walaupun itu tujuan disiplin eksternal itu tetap harus berdasarkan kemerdekaan, tidak ada rasa tertekan untuk kita. Bagaimana caranya? Maka ada cara-cara penyelesaian dari masalah itu. Nah, kemudian tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Artinya kita diharapkan untuk bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, tetapi dari faktor internal anak itu, bukan karena faktor dorongan-dorongan dari luar seperti sanksi, hukuman, apa segala macam peraturan. Jadi ini untuk nilai-nilai kebajikan, untuk pendidikan ini rohnya ada pada profil belajar Pancasila. Sesuai dengan visi dan misinya kita juga, mudah-mudahan siswa lulusan yang baru-baru ini lulus mudah-mudahan
mereka bisa mendapatkan juga arah dari pendidikan ini ya. Mereka memiliki karakter beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, pendidikan global dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, saya juga membahas terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang tidak bisa lepas dari setiap manusia. Karena itu merupakan kodrat juga. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dasar ini. Yang pertama kebutuhan dasar terkait dengan bertahan hidup. Sebagai satu contoh, mempertahankan diri dengan cara ya makan, ya minum, kebutuhan sandang, pangan, rumah ya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua itu ya kasih sayang. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kasih sayang itu ternyata ya satu kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan setiap orang. Ya. Baik itu anak, bahkan kita sendiri masih sangat membutuhkan kasih sayang itu. Ya. Di rumah kasih sayang dari istri, dari orang tua, dari mertua, itu kebutuhan kasih sayang seperti itu dan rasa diterima. Jadi kebutuhan disayangi ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu terkait dengan penguasaan, kebutuhan menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi. Ya, untuk anak-anak ya penguasaan. Ketika belajar, anak-anak selalu berharap juga butuh untuk menguasai satu materi. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang berikutnya adalah kebebasan. Nah, di sini kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, sama seperti ketika kita mengajar di kelas, maka kita juga harus mengenali setiap kebutuhan anak. Anak ini kebutuhannya apa sih? Begitu. Seperti yang sudah kita lakukan dulu terkait dengan apa itu Bu Asra, waktu komunitas belajar daring. Waktu kombel itu pemetaan terkait masalah siswa. Nah, ternyata yang mendapat solusi kita bisa selesaikan semua itu sebenarnya terkait dari kebutuhan. Ya. Seperti permasalahan dulu Ibu Lisna, anak yang selalu diam, ya, tidak aktif, itu ada kebutuhan dasar yang harus kita pahami. Kebutuhan dasarnya apa sih ini anak? Apakah terkait dengan kasih sayang kah? Terkait dengan kesenangannya kah, kebebasannya kah. Jadi memang ketika kita mengajar di kelas, kita harus paham karakter-karakter terkait dengan kebutuhan anak. Sebenarnya ini anak kok susah sekali sudah saya ajarkan seperti ini. Kita cari tahu kebutuhan dasarnya apa yang harus kita lakukan, begitu. Jadi kebutuhan dasar berikutnya adalah kesenangan. Jadi memang semua orang itu memiliki kebutuhan dasar terkait dengan kesenangan. Iya, mungkin secara kasar kita katakan bahwa kesenangan itu terkait dengan uang. Ketika kita banyak uang, maka kita pergilah rekreasi, kita pergi makan, apa. Memang kebutuhan dasar kita itu memang senang juga, tidak bisa kita pungkiri. Iya. Jadi itu bagian dari beberapa contoh kebutuhan dasar manusia. Nah, yang keempat pembahasannya terkait dengan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia, memang seorang murid itu melakukan disiplin karena dia itu ada rasa takut. Biasanya itu masuknya ke motivasi ekstrinsik atau motivasi atas dasar dorongan dari luar. Nah, ini motivasi perilaku manusia ini. Jadi motivasi ini adalah merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bukan hanya murid, bahkan kita saja menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kita melakukan sesuatu itu hanya atas dasar ini biasa. Ya, tanpa kita sadari. Termasuk saya, terkadang. Saya juga melakukan sesuatu itu terkadang karena ada rasa khawatir, tidak nyaman. Kalau saya tidak lakukan ini, jangan sampai saya seperti ini. Nah, ini motivasi perilaku. Jadi ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku ini. Kemudian motivasi perilaku yang kedua
Jadi murid itu mau melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, memiliki imbalan. Nah, kita sering juga kita kasih anak-anak, siapa yang datang pagi-pagi diberi hadiah misalnya 12 atau bungkus, senang setiap pagi datang. Siapa yang datang pagi-pagi menyelesaikan piketnya setiap hari, maka nilainya ditambah, semangat. Itu masih masuk ke motivasi ekstrinsik atau motivasi internal dari luar dia dorongan. Ini juga kurang efektif untuk jangka panjang, dia hanya efektif untuk jangka pendek. Kemudian motivasi perilaku manusia, nah itu tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan terkait dengan bagaimana kita mampu, maksudnya mengadakan satu perubahan itu harus melalui motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena memang sadar akan pentingnya nilai-nilai kebajikan, bukan hanya atas dasar adanya hukuman, bukan atas dasar adanya hadiah. 3. Motivasi perilaku manusia. Lanjut yang kelima terkait dengan posisi kontrol. Selama ini saya tidak pernah tahu ternyata ada yang namanya posisi kontrol. Yang kita tahu ini ketika ada aturan, kemudian anak-anak membuat satu kesalahan, maka di situ tercatat ada sanksi yang diberikan. Nah, jadi di posisi kontrol ada beberapa posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum. Kita merefleksi diri, apakah kita ada di posisi mana? Kalau saya juga ada di posisi kontrol penghukum. Saya kadang ada di posisi kontrol penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Satu contoh, kalau misalnya anak-anak berbuat kesalahan, maka langsung kita lemahkan itu rasa percaya dirinya. Kenapa kamu begitu? Jadi penghukum. Karena kamu sudah melanggar peraturan, sekarang kamu lari ke lapangan. Seorang penghukum. Ini bisa efektif, tapi jangka pendek yang berakhir dengan rasa dendam. Anak-anak itu akan menyimpan rasa dendam, rasa jengkel, rasa pokoknya rasa rindu untuk dihukum. Seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat orang bersalah. Di sini kita tanpa disadari, kadang saya juga membuat orang bersalah. Kadang saya sampaikan sama anak-anak, dulu pernah saya sampaikan, kenapa kamu berbuat seperti itu? Tidak kasihan sama orang tuamu kan? Jadi anak merasa bersalah bahwa dia melakukan hal seperti itu, dia merasa bersalah kepada orang tuanya. Jadi ini juga kurang efektif dalam perubahan disiplin positif. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman, di mana pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi melalui pendekatan terus kita posisinya sebagai teman. Nah, kalau ini mungkin banyak kita lakukan ini kalau posisi teman. Sering ya, untuk merubah perilaku anak-anak, maka kita dekati dia, kita jadikan dia sebagai teman. Tapi ini kurang efektif. Kenapa? Ketika kita dekat dengan anak, maka bahwa dia itu teman kita. Ketika ada guru lain yang datang, maka dia akan menganggap, kenapa ibu guru ini tidak sama seperti ibu ini? Dia akan membandingkan tentunya. Itu juga kurang efektif. Ya. Efektif oleh guru itu. Ketika guru itu masuk ke kelas, dia senang sekali karena dia anggap dia teman. Dia tidak sadar bahwa guru ini sedang mengontrol dia. Pokoknya dia tidak sadar sedang mengontrol anak ini. Tapi pada posisi ini tidak efektifnya karena ketika ada guru lain yang masuk ke kelas itu, maka dia seolah akan menolak. Karena tidak sama cara pendekatannya. Kenapa sih ini guru ini
oh begini, saya rindu dengan ibu guru yang ini, yang semestinya itu masih perubahan disiplin ekstrinsik itu dari luar, dorongan dari luar gitu. Berharap ibu itu terus yang mendorong atas perubahan. Kemudian yang berikutnya posisi pemantau. Jadi monitor berarti mengawasin. Setiap tingkah laku itu mengawasi terus anak-anak. Misalnya kita dapat ini anak yang selalu berulang, kita awasi terus. Tapi memang pada saat itu tuh anak-anak itu ketika diawasi dia berubah memang berubah. Tapi ketika kita tidak awasi lagi, maka kita tuh, bagaimana Pak Sul? Jadi seperti itu. Jadi memang ini juga tidak efektif. Ketika kita memposisikan diri sebagai guru pemantau tidak efektif juga. Memang efektif, tapi untuk jangka waktu pendek. Kemudian berikut control manager. Nah harapannya kita semua itu berada pada posisi control manager. Jadi posisi kontrol ini menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Nih yang diharapkan sebenarnya untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi posisi ini di mana guru berbuat sesuatu kepada murid itu mempersilahkan murid untuk bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi kita tuntun dia. Pada posisi ini kita harus bisa menuntun murid untuk mencari tahu apa masalahnya dia. Pak Sul sedang apa? Saya tanya nih, ini memberikan contoh ya, contoh. Kita akan membuat sekalian contoh saja. Anggap saja Pak Sul ini adalah seorang siswa ya. Oke. Pak Sul, kalau sementara belajar main HP itu melanggar tidak? Nah, untuk pelanggarannya itu nanti kita akan masuk karena kita belum belajar tentang keyakinan kelas, maka saya belum menanyakan itu. Pelanggaran apa yang sudah Pak Sul lakukan tadi? Tidak disiplin. Jadi seperti itu salah satu cara. Lantas untuk menghindari kesalahan yang Pak Sul lakukan, apa yang harus Pak Sul lakukan itu? Tidak mengulangi lagi. Terus mengubah, tidak apa lagi? Atau boleh tidak bawa HP lagi. Jadi anak itu sendiri yang yang mendapatkan solusi itu. Ketika dia menemukan masalah, maka dia sendiri harus menyelesaikan masalahnya. Dia harus paham. Lanjut ke penerapan nih kata-katanya. Saya rangkum sebagai penghukum. Yang pertama penghukum, biasanya seorang penghukum itu mengatakan kamu harus mematuhi aturan sekolah. Karena kamu sudah melanggar aturan sekolah, maka lari keliling lapangan. Nah, itu penghukum. Dampaknya itu siswa itu akan mengulangi kesalahannya lagi. Dia tidak efektif. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya seorang guru mengatakan berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu. Pak Guru kecewa sama kamu. Dia merasa bersalah. Kemudian khusus teman-teman, ayolah buat apa bolos. Kita lanjut. Terakhir ini yang keyakinan kelas, yang keenam, keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi mau tanya saja saya ke Ibu Wahida sekarang pertanyaannya. Berbeda keyakinan dengan peraturan ya. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Selama ini kan selalu menggunakan peraturan kan? Peraturan kelas. Tidak boleh makan di dalam kelas. Tidak boleh bermain saat belajar. Maka mulai saat ini mari kita rubah peraturan itu menjadi satu keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan yang muncul dari dalam diri kita, maka itulah yang menjadi satu faktor pendorong perubahan. Contoh,
Pasul yakin bahwa agama itu mampu merubah kehidupan kita, maksudnya yang tadinya mungkin nakal apa dengan mendalami sebuah oh iya, ketika kita maksudnya ketika kita mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini akan menambah pengetahuan saya. Beda dengan peraturan. Judulnya peraturan adalah untuk dilanggar. Artinya asal ada peraturan, artinya itu bagi pelanggar. Bagi pelanggar. Pasangannya sanksi atau hukuman. Tapi beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu muncul dalam dirinya sendiri. Kalau saya tidak melakukan seperti ini, maka kebajikan diri saya ini yang saya langgar. Seperti itu, bukan lagi peraturan. Mari kita sama-sama untuk merubah paradigma yang lama. Ketika kita mengadakan suatu peraturan, maka bisa mengubah keadaan itu menjadi sesuai dengan harapan kita. Ternyata itu tidak efektif. Nah sekarang, mari kita sama-sama di kelas masing-masing, kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, jadi supaya ada muncul motivasi atas dorongan dari diri sendiri bahwa memang apa yang dia lakukan itu memang sesuai dengan keyakinannya dia. Saya yakin ketika saya berbuat baik, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada diri saya. Nah, jadi perbedaan peraturan dan keyakinan ini. Untuk peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelas itu tanggung jawab. Jadi dia sifatnya abstrak ya. Kalau keyakinan seperti dilarang mengganggu orang lain. Kalau dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Kemudian kalau dalam peraturan dilarang melakukan kekerasan, di dalam keyakinan kelas itu keselamatan, menghormati orang lain dan lain sebagainya. Jadi dalam menentukan sebuah keyakinan kelas itu kita memang harus menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang negatif. Kenapa? Karena memang ada kaitannya dengan yang namanya pikiran bawah sadar. Ketika pikiran bawah sadar itu selalu menolak kata-kata yang negatif. Kalimat negatif, pikiran bawah sadar itu menolak. Itu. Jadi kenapa harus menggunakan kata positif? Karena memang pikiran bawah sadar yang dia tangkap itu hanya kata-kata yang positif, tidak menangkap kata-kata negatif ya kalau pikiran bawah sadar. Nah, jadi tidak bisa berlangsung lama memang. Tapi ketika kata-kata itu tertanam langsung ke pikiran bawah sadar, maka akan menghasilkan satu perubahan yang memang jangka panjang karena sudah tertanam di pikiran bawah sadar itu. Yang pernah saya pelajari beberapa tahun yang lalu itu terkait dengan pikiran bawah sadar seperti itu. Oh, saya bilang nyambung. Pantas. Ketika kita melakukan melihat di peraturan itu mengatakan dilarang membuang sampah sembarang. Kenapa tidak boleh menggunakan kata dilarang? Karena pikiran bawah sadar akan menolak kata dilarang itu. Sehingga yang muncul di pikiran bawah sadar itu adalah membuang sampah sembarang. Nah, jadi dalam membuat satu keyakinan itu harus menggunakan kata-kata positif. Kata positif itu adalah kata yang tidak menggunakan kata tidak, kata jangan. Iya. Sebaiknya buang sampah pada atau kata-kata buanglah sampah pada tempatnya. Jaga kebersihan kelas. Jadi itu kalau dikaitkan dengan pikiran bawah sadar, maka kata-kata itu akan langsung diterima pikiran bawah sadar. Saya mengaitkan ini dari pengalaman saya yang lalu belajar terkait dengan pikiran bawah sadar dan nyambung betul. Pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yaitu seperti tadi umum ya, menghormati, menghargai. Ya. Jadi keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas yang hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Ya terlalu banyak kalimat keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Ini yang mau saya sampaikan, segitiga restitusi. Selama ini tidak pernah paham ini. Tidak pernah tahu. Memang pernah saya lakukan sebenarnya cara-cara seperti ini, tapi tidak sesuai dengan aturannya. Jadi dalam segitiga restitusi itu satu bentuk penyelesaian masalah ya. Nah, yang posisi manajer ya segitiga restitusi ini.
Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, sebenarnya sudah saya lakukan juga ini segitiga restitusi, hanya tidak lengkap. Ya. Kemudian begitu saya masuk ke pendidikan guru penggerak dan alhamdulillah ternyata ini lebih jelas, maksudnya lebih jelas, lebih teratur, terarah seperti itu. Nah, ketika kita menstabilkan identitas, maka kata-kata yang kita sampaikan kepada anak tersebut kita berikan dia supaya ketika dia marah, posisi anak itu posisi marah sama temannya ya, kita stabilkan dia. Nah, dengan kata-kata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu, termasuk saya sendiri mungkin, atau ibu guru, termasuk ibu guru pernah juga melakukan kesalahan itu. Jadi dalam posisi dia membuat kesalahan memang selama ini kan kalau dia membuat kesalahan masuk langsung dieksekusi. Jadi ini segitiga restitusi yang pertama, kita menstabilkan identitas. Ketika melihat anak sudah marah, maka kita stabilkan dulu. Atau misalnya rasa takut ketika dipanggil, misalnya Rizky di sini, karena dia suruh berdiri, dia takut, maka kita stabilkan dia. Kau bukan satu-satunya yang melanggar, seperti itu. Kemudian validasi tindakannya. Kamu tentu punya alasan. Nah ini tanya alasannya tentang tadi untuk mengetahui kebutuhan apa? Dasar. Untuk mengetahui kebutuhan dasar. Kamu tentu punya alasan sehingga kamu berbuat seperti itu. Boleh tahu ibu guru apa alasan melakukan hal seperti itu? Jadi biar dia yang mencari tahu kesalahannya dia. Menggali saja. Kemudian yang terakhir di sini menanyakan keyakinan. Nah sesuai juga apa yang dilakukan itu dengan keyakinan kelasnya kita. Maka dia akan menyadari, oh betul, saya sudah membuat sebuah keyakinan dengan teman-teman itu bahwa berbuat seperti ini artinya sudah melanggar keyakinan saya sendiri. Artinya saya sudah tidak menghargai diri sendiri. Contoh kasus ini saya sempat nih, contoh kasus yang saya ambil ini biola yang tidak ikut praktek agama nih, Bu Wahidah. Jadi saya ambil dalam kegiatan restitusi, tapi kurang lengkap juga sebenarnya. Saya masih ada satu lagi menggali hal apa yang harus dilakukan supaya tidak terjadi seperti itu. Masih kurang lengkap ada. Jadi di sini prosesnya tentang suatu hari di kelas biola ada jadwal pendidikan agama Islam. Ibu guru selaku guru pendidikan agama Islam mengadakan praktik menghafal surat-surat pendek, bukan sholat ya, surat-surat pendek. Sedangkan biola bolos belajar karena ia merasa belum mampu menghafal secara keseluruhan. Nah, segitiga restitusi yang saya lakukan adalah tadi Pak Guru dapat laporan dari ibu guru agama. Sepertinya saat ini kamu lagi dalam masalah ya? Ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak, kemarin pada jam pembelajaran agama ibu guru mengadakan penghafalan surat-surat pendek, tapi saya bolos Pak. Oh begitu. Baik, Bapak yakin kok Biola melakukan itu pasti ada alasannya. Boleh Bapak tahu apa alasan Biola? Iya Pak, saya tidak hafal surat-surat pendek yang ibu guru minta untuk dihafalkan Pak. Oke. Apakah ada hal lain yang ingin Biola sampaikan ke Bapak? Sebenarnya saya sudah berusaha untuk menghafalkan surat-surat pendek itu, tapi saya belum hafal secara keseluruhan. Oh, jadi Biola belum hafal secara keseluruhan? Iya. Begitu. Tapi Biola tahu kalau Biola saat ini lagi dalam masalah? Iya Pak. Ya, Biola, kamu bukan satu-satunya siswa yang bolos saat disuruh menghafal surat-surat pendek oleh ibu guru. Iya Pak. Tapi apakah menurut Biola tindakan Biola itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Tidak Pak. Oke, menurut Biola keyakinan kelas apa yang sudah Biola langgar?
Tanggung jawab, disiplin, dan menghormati orang lain. Bertanggung jawab, disiplin, dan menghormati orang lain itu penting atau tidak? Sangat penting. Sangat penting ya. Oke. Menurut Viola, apa yang dapat Viola lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Meminta maaf kepada ibu beragama dan berjanji untuk tidak melakukan lagi, Pak. Oke, ya bagus ya. Jadi apa yang Viola rencanakan tadi itu sudah tepat ya. Dan Viola harus tetap semangat. Viola adalah anak yang hebat. Viola harus rajin belajar. Ketika mendapat tugas dari ibu guru, Viola harus menyelesaikan tugas itu ya. Nah sekarang Viola silahkan kembali ke kelasnya. Terima kasih, Pak. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang sekali diajak diskusi untuk mencari solusi dari masalah yang saya hadapi oleh Bapak Guru, sehingga saya dapat menemukan kesalahan dan sadar bahwa saya sudah melanggar nilai kebajikan diri saya sendiri. Terima kasih, Pak Guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bisa saya laksanakan oleh diri saya pribadi, dan saya berharap ayo kita sama-sama saling mendukung, kita berkolaborasi untuk menciptakan generasi dan anak-anak yang memang terciptanya anak-anak yang memiliki disiplin positif. Mungkin apa yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Asra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aslian dari SD Negeri 1 Wonuam Buteo. Saya rekan sejawat dari CGP Pak Sutarso. Menurut saya, kegiatan diseminasi yang dilakukan pada rekan saya terkait dengan budaya positif yang beliau lakukan ini sangat baik dan menginspirasi untuk diterapkan di sekolah kami. Kami sebagai guru mendapatkan ilmu dan pemahaman baru yang sangat bermanfaat. Kami jadi mengetahui terkait bagaimana menanamkan disiplin positif pada murid yang dilandasi motivasi instruktif. Namun selain itu, kami juga jadi tahu terkait dengan 5 posisi kontrol guru dan bagaimana memperbaiki kesalahan murid dengan menggunakan segitiga restitusi, sehingga mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, untuk selanjutnya kita akan saling berkolaborasi dalam menciptakan budaya positif di sekolah kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Suleiman dari SD 1 Wonuam Buteo. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Sutarso mengenai budaya positif sangat baik untuk diterapkan di sekolah, terutama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih banyak di sekolah ini siswa yang sudah disiplin tetapi disiplinnya kena faktor instruktif, bukan karena dari sendiri. Kami sebagai guru mendapatkan ilmu dan pemahaman baru yang bermanfaat. Kami para guru jadi mengetahui bagaimana cara memposisikan diri sebagai seorang guru. Apakah kita sebagai pemberi hukuman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Selamat kepada Pak Sutarso. Semoga selanjutnya kita dapat berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang positif, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.